Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, anak saya nakal, anak saya kecanduan gadget, anak saya kecanduan main game online, atau anak saya malas kalau disuruh ibadah. Lalu apa solusi ruqyah syariah untuk anak saya tersebut? Jika ini berlaku kepada anak Anda, maka Anda wajib untuk mendengarkan video kali ini. Teman-teman sekalian, fenomena hari ini banyak sekali keluhan dari orang tua. Baik itu bapak, baik itu ibu yang mengeluhkan anaknya yang kecanduan gadget, disuruh ibadah malas. Bahkan ada di antara anak-anak kaum muslimin itu nggak mau disuruh sekolah. Kalau datang ke sekolah, dia kerasukan. Kalau diantar ke sekolah, dia langsung trauma, menjerit, kemudian minta pulang dan nggak mau sekolah. Akhirnya memilih untuk homeschooling. Maka apa yang Anda harus lakukan untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini? Apakah murni karena gangguan jin, sihir, atau memang karena psikologi mereka? Teman-teman sekalian, maka pertama yang Anda harus lakukan, Anda harus dekatin mereka. Ajak mereka berbincang hati ke hati, rangkul mereka, berikan mereka kasih sayang. Yang kedua, anak seperti ini berarti dia perlu diruqyah. Diruqyah bukan berarti anak ini terkena gangguan jin atau sihir. Tapi ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, insya Allah ayat-ayat Al-Quran itu akan melembutkan hatinya, sehingga dia akan mengikuti apa yang kita perintahkan, apa yang menjadi kebaikan untuk mereka. Bacakan Al-Quran di dadanya. Apa saja ayat yang bisa kita bacakan? Pertama, bisa membacakan Al-Fatihah, bisa membacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian didoakan di dadanya, ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau misalkan ketika dia bangun nggak mau didoakan, maka bisa dibacakan ketika dia tidur. Ini yang pertama yang Anda harus lakukan. Yang kedua, Anda wajib membuat air ruqyah. Air ruqyah, bagaimana caranya? Sudah banyak di video-video saya. Buat air ruqyah, bacakan beberapa ayat dalam air tersebut. Kemudian anak kita ini senantiasa mandikan dia dengan air yang sudah diruqyah, sehingga ketika ternyata gangguan yang kita rasakan pada anak tersebut ternyata memang gangguan jin, sihir ataupun ain, maka insya Allah dengan kita rutin memandikannya dengan air ruqyah, gangguan-gangguan tersebut akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pastikan ketika dia mau minum, maka minumnya adalah minum dari air yang sudah dibacakan ayat Al-Quran tersebut. Berikutnya yang ketiga, upaya yang bisa kita lakukan adalah berta'awud. Berta'awud bagaimana? Ambil anak itu, kemudian dekatkan, duduk, bersila menghadap ke kiblat, kemudian pegang dadanya, ya. Kemudian berta'awud, ya. Baca dengan suara yang jelas sehingga anak itu mendengarkan. Bagaimana ta'awudnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah ya Rabb, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang bersembunyi di dalam diri anakku ini, yang membuat dia kecanduan gadget misalkan, atau kecanduan game online, yang menghalang-halangi anakku ini untuk melakukan fitrahnya sebagai manusia, beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan syaitan yang menghilangkan rasa nikmat ibadah kepadamu ya Allah kepada anak ini. Seperti itu. Maka insya Allah dengan senantiasa mendoakan anak kita tersebut, maka gangguan jin dan syaitan akan hilang dengan izin Allah. Kemudian rutinkan membacakan di ubun-ubunnya. Masya Allah, kalau kita mau mengkaji, ada banyak sekali dalil dan perkataan-perkataan ulama tentang luar biasanya ubun-ubun, sehingga ubun-ubun ini adalah tempat kita untuk berdoa. Sentuh di ubun-ubunnya, kemudian doakan, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika dia melihat anak kecil, maka Rasulullah SAW senantiasa memegang ubun-ubunnya, kemudian membacakan doa. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan sebuah doa yang masyhur. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa doa di atas ubun-ubun itu adalah doa yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidur jangan lupa untuk memerintahkan mereka berwudu, memerintahkan mereka membaca ayat kursi, memerintahkan mereka membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian perdengarkan ayat-ayat Al-Quran sepanjang malam ketika anak kita tidur. Sehingga ketika dia tidur, ayat Al-Quran yang menemani. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa ternyata ayat Al-Quran yang diperdengarkan kepada orang yang sedang tidur, walaupun dia dalam keadaan tidur, sebenarnya telinganya itu tetap mendengar ayat-ayat Al-Quran tersebut dan terekam di alam bawah sadar mereka. Maka kita berharap ketika mereka sadar nilai-nilai Al-Quran tersebut akan menjadi perilaku anak kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar gangguan jin dan sihir, silahkan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.